Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang karakteristik perusahaan manufaktur, kemudian ada contoh perusahaan manufaktur, kemudian ada rekening perusahaan manufaktur. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa hal, melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum Ibu jelaskan, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat membedakan sistem harga pokok di dalam perusahaan manufaktur. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pencatatan persediaan perusahaan manufaktur. Oke, nah kemarin sudah Ibu tugaskan ya bagaimana proses perusahaan manufaktur. Nah, ini adalah detail dari proses perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu adalah kita dimulai dari pembelian bahan baku gitu ya, disebut dengan, kemudian berubah menjadi pemakaian, masuk ke dalam proses produksi, kemudian menjadi barang jadi. Kemudian di dalam proses produksi tersebut membutuhkan namanya biaya tenaga kerja atau membutuhkan tenaga kerja. Kemudian nanti dibebankan di dalam proses produksi. Kemudian ada biaya overhead. Biaya overhead itu adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja gitu ya. Ini nanti dibebankan di dalam proses produksi gitu ya. Nah, jadi semua biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead itu dibebankan di proses produksi gitu ya. Sehingga nanti untuk harganya nanti di barang jadi adalah kombinasi dari 3 biaya ini gitu ya. Oke, selanjutnya adalah sistem harga pokok di dalam perusahaan manufaktur. Itu ada 2, ada harga pokok pesanan dan harga pokok standar atau harga pokok proses gitu ya. Jadi kalau pesanan itu berarti harga pokok ini ditentukan dari sesuai dengan pesanan atau order dari customer gitu ya. Jadi menentukan harga pokoknya itu ya berdasarkan pesanan gitu ya. Sedangkan kalau harga pokok standar itu cara menentukan biayanya adalah dari biaya standar. Biaya standarnya adalah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead gitu ya. Itu perbedaan harga pokok pesanan dan harga pokok standar. Nah, selanjutnya adalah perbedaan karakteristik metode harga pokok proses atau standar dengan harga pokok pesanan. Dari proses pengolahannya, kalau standar itu adalah secara terus-menerus, sedangkan kalau pesanan berarti terputus-putus karena atas dasar pesanan. Nah, produk yang dihasilkan produk standar, kalau ini tergantung pemesanan. Produksi yang ditujukan adalah mengisi persediaan, kalau ini atas pesanan adalah memenuhi pesanan. Contoh perusahaannya produksi standar atau massa adalah perusahaan kertas, semen, tekstil gitu ya. Sedangkan kalau pesanan itu contohnya perusahaan percetakan, mebel, kontraktor gitu ya. Nah, itu perbedaannya harga pokok proses atau standar dan harga pokok pesanan. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan di perusahaan manufaktur. Untuk metode pencatatan itu seperti di dalam perusahaan dagang gitu ya, sama ada metode periodik dan metode perpetual. Konsepnya sama dengan di perusahaan dagang yang Ibu jelaskan di materi akuntansi keuangan ya di kelas 11. Jadi kalau periodik itu adalah perubahan persediaan di perusahaan manufaktur itu tidak dicatat gitu ya. Jadi tidak mencatat kuantitas barang, tapi nanti dicatat di akhir periode gitu ya. Nah, untuk langsung kita ke jurnalnya, karena nanti di komputer akuntansi adalah kita lebih ke jurnalnya ya. Jadi saat pembelian bahan baku, jurnalnya adalah pembelian ya. Jadi karena periodik itu menggunakan akun pembelian gitu ya. Kalau perpetual berarti persediaan gitu ya. Pembelian ke utang atau kas. Kalau pemakaian bahan itu tidak di jurnal. Penjualan barang jadi itu piutang atau kas ya dengan penjualan. Nah, kemudian di akhir periode baru kita akan menghitung nilai persediaan akhir gitu ya untuk jurnalnya. Jadi persediaan itu di dalam perusahaan manufaktur itu ada 3 ya, yaitu ada persediaan bahan baku,
barang dalam proses, dan barang jadi gitu. Jadi kita harus hitung semuanya ya, tiga-tiganya gitu ya. Persediaan bahan baku akhir gitu ya, berarti yang ada di dalam gudang berapa gitu ya. Kemudian ada ikhtisar pabrikasi untuk bahan gitu ya. Jadi ini adalah akun pengumpul sementara gitu ya. Kemudian kalau barang dalam proses berarti persediaan barang dalam proses atau BDP di akhir, kemudian ikhtisar pabrikasi untuk barang dalam proses. Kemudian persediaan barang jadi berarti yang sudah jadi, yang sudah kita siap jual gitu ya. Persediaan barang jadi akhir ke ikhtisar. Kemudian untuk persediaan awal itu adalah karena sudah kita gunakan berarti harus kita nolkan gitu ya, atau kita buat jurnal pembalik gitu ya. Yaitu ikhtisar ke persediaan bahan baku awal, ikhtisar pabrikasi BDP atau barang dalam proses, kemudian kreditnya persediaan barang dalam proses. Kemudian ada ikhtisar barang jadi awal ke persediaan. Jadi yang awal-awal kita tutup atau kita nolkan. Kemudian yang kedua adalah metode pencatatan perpetual. Jadi konsepnya sama ya dengan perusahaan dagang. Jadi kalau perpetual itu setiap perubahan persediaan itu harus kita catat gitu ya. Harus kita catat gitu ya. Maka untuk menjurnalnya langsung aja ya. Untuk pembelian bahan adalah persediaan bahan baku, misalkan ada bahan pembantu ya kita jurnal juga persediaan bahan pembantu ke utang usaha atau kas. Kemudian untuk pemakaian tadi di metode fisik itu tidak dijurnal, kalau metode perpetual kita jurnal gitu ya. Pemakaian itu dengan akunnya adalah BDP barang dalam proses upah langsung ke utang gaji. Kemudian ada barang dalam proses overhead sesungguhnya berarti yang benar-benar digunakan gitu ya, dengan persediaan bahan pembantu, kas atau utang biaya gitu ya, tergantung nanti dari konteks soalnya. Kemudian untuk di akhir Oke, Ibu lanjutkan. Jadi untuk metode perpetual di akhir periode kita akan jurnal gitu ya. Yang pertama adalah persediaan barang jadi gitu ya. Kemudian kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, kemudian barang dalam proses upah langsung, dan barang dalam proses overhead pabrik gitu ya. Itu di laporan barang jadi gitu ya. Kemudian untuk melaporkan barang dalam proses gitu ya. Kalau tadi barang jadi, ini adalah dalam proses, adalah berarti debitnya adalah persediaan barang dalam proses, kemudian kreditnya adalah BDP biaya bahan baku, BDP upah langsung, dan BDP overhead pabrik gitu ya. Kemudian untuk penjualan barang jadi, kalau tadi di metode fisik hanya piutang dan penjualan saja, kalau di metode perpetual itu ada harga pokok penjualan, kemudian ada persediaan barang jadi gitu ya. Kemudian untuk laporan keuangan untuk melihat nilai persediaan akhir gitu adalah dengan melihat selisih antara catatan dan stok opnam. Stok opnam itu artinya adalah yang tersedia di gudang gitu ya. Selisih persediaan debit, kreditnya adalah persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang jadi gitu ya. Oke, itu penjelasannya. Semoga kalian lebih paham. Kalau ada pertanyaan bisa via japri ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.